warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuri Rizal, NPM saya 719411967. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum kontrak dagang. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah apa itu kontrak dagang. Kontrak dagang atau bisa juga disebut dengan kontrak bisnis adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersil begitu. Istilah kontrak dagang itu biasa digunakan dalam aspek bisnis. Sedangkan istilah yang lazim digunakan itu adalah perjanjian. Perjanjian sendiri menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain begitu. Jadi kontrak dagang di sini memiliki sifat mengikat dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Oke, selanjutnya adalah apa saja syarat sah untuk menyusun sebuah kontrak dagang begitu. Pastinya dalam menyusun kontrak dagang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, dan hukum yang mengatur tentang apa saja syarat sah dalam membuat suatu perjanjian itu diatur di pasal 1320 KUH Perdata, yang ternyata ada 4 syarat sah dalam membuat sebuah perjanjian begitu. Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya untuk membuat suatu perjanjian itu kedua belah pihak harus mencapai suatu kesepakatan terlebih dahulu dan melakukan suatu perjanjian itu atas kehendak dirinya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa atau ditipu gitu. Terus yang kedua, kecakapan para pihak. Artinya pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian itu harus cakap hukum, artinya sudah dewasa menurut undang-undang. Jadi harus sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tapi sudah pernah menikah gitu. Dan tidak sedang dalam penyakit kejiwaan atau daya pikir rendah gitu. Terus yang ketiga, adanya objek perjanjian. Artinya dalam suatu perjanjian itu harus mempunyai objek yang jelas, dapat berupa barang dalam bentuk fisik. Terus yang terakhir adalah sebab yang halal. Artinya suatu perjanjian harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma kesusilaan. Terus apa itu asas-asas kebebasan berkontrak? Artinya setiap orang itu bebas untuk melakukan sebuah perjanjian sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dan dibuat secara sah dan beretikat baik begitu. Terus hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat kontrak. Yang pertama, penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak. Yang kedua, identifikasi para pihak dalam kontrak. Terus yang ketiga, pengenalan karakteristik pihak dalam kontrak. Terus yang keempat adalah penguasaan regulasi, dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga lain. Terus di dalam perjanjian-perjanjian itu seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata. Yang pasal 1266 ini menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Artinya apabila salah satu pihak itu melakukan one prestasi itu, maka tidak memerlukan putusan dari pengadilan untuk meminta ganti kerugian atau membatalkan perjanjian gitu. Terus kontrak standar atau kontrak baku.
itu adalah syarat-syarat, itu adalah kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat oleh satu pihak. Dan yang terakhir, karena kita membahas kontrak dagang, ada kata dagang di situ. Artinya dagang itu kan kegiatan menjual dan membeli suatu barang gitu. Artinya kita juga harus membahas apa itu jual beli. Jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata itu adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dalam hal ini adalah penjual, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan, dalam hal ini adalah pembeli. Jadi jual beli itu terjadi saat penjual dan pembeli itu sudah mencapai suatu kesepakatan tentang barang tersebut dan termasuk dengan harganya juga gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.